Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dea. Iya Bapak. Apunten. Ayo, silakan duduk. Iya. Ada yang bisa dibantu? Tumben nih. Mohon izin Bapak, Ya. pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berdiskusi terkait modul 3.1 nih Pak. Nilai-nilai kebaikan. Betul. Selamat ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah nih Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi pada Bapak. Tentunya sebelum saya berdiskusi, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Baik. Mohon izin Bapak, hari ini saya hadir ke SDN Srengseng Sawah 01 untuk bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya Anandea Nurmutia Herdiana dari SDN Tanjung Barat 09 Pak. Baik. Pada siang hari ini hadir berdiskusi dengan Bapak. Untuk itu sebelum nanti saya mulai sesi diskusi, Bapak juga boleh memperkenalkan diri serta pengalaman Bapak yang bisa diceritakan sedikit Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Anandea dan terima kasih berkunjung. Saya Zainuddin, Kepala SDN Srengseng Sawah 01, dan sekolah kami ini tahun ketiga, sekolah penggerak angkatan 2. Kami punya murid 620 dengan 31 pendidik, 4 orang tenaga pendidik. Ini tahun ketiga, mudah-mudahan lancar dan juga buat Ibu Dea, mudah-mudahan guru penggerak ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Betul. Ya mungkin saya hadir di sini ya Pak ya, lebih ke arah bukan lagi tanya jawab Pak. Baik. Lebih ke diskusi terkait memang Bapak sudah banyak pengalamannya di bidang kepemimpinan gitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak juga bisa cerita sedikit nih Pak, bisa menjadi kepala sekolah itu memang bagaimana prosesnya, lalu juga bagaimana dari tahun berapa sampai tahun berapa Bapak mengikuti prosesnya, dan pertama kali jadi kepala sekolah gitu Pak. Baik, sekilas ya. Iya. Tahun 91 saya umur 19 diangkat pegawai negeri sipil. Dan perjalanan waktu menjadi guru prestasi di 2012 mewakili Jakarta Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah Allah memberikan amanah di tahun 2019 menjadi kepala sekolah. Itu pertama di daerah Jakarta Pusat. Kemudian 2 tahun kurang 1 bulan, tepatnya bulan Desember tahun 2021 saya ke Jakarta, ditempatkan di Srengseng Sawah 01. Proses itu memang di masa sebelum ada penggerak ya. Iya, Pak. Kami itu melalui proses ya seperti dalam peraturan, memang harus berusia minimal itu 35 tahunan dan punya golongan 3C. Ada proses administrasi, ada proses wawancara, tapi ada yang membedakan dengan seperti angkatan sekarang. Masa itu senioritas kita itu para senior menilai siapakah regenerasi berikut dari sekolah yang secara secara kapasitasnya, secara keguruan maupun attitude ya, termasuk etika itu menjadi bahan pertimbangan pun nanti berlomba, ibarat orang lomba dengan sekolah-sekolah lain. Itu barangkali sekilas budaya perbedaannya ya Pak ya, yang memang sekarang diangkat ya Pak ya. Betul. Gitu. Baik Pak, mungkin tadi sudah juga Bapak sampaikan ya Pak ya, sedikit memang bukan paparan tapi lebih ke pengalaman ya Pak ya, dari proses memang menjadi guru ya Pak ya, terus diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, untuk itu Bapak di sini ada beberapa rangkaian pertanyaan nih Pak ya, yang insya Allah saya akan tanyakan ke Bapak. Lebih tepatnya ini mungkin Bapak nanti bisa menjawab dengan menyampaikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi. Jawab ya. Amin ya Pak. Oke Pak, baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama Bapak mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang memang ada di sekolah, ini Bapak mempergunakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Berarti begitu ya. Ini artinya kepada keputusan nanti. Saya begini, setiap pemimpin dalam sebuah organisasi apalagi di sekolah ya, memang identifikasi kasus itu, terutama yang kita ambil tarik benang merah itu kasusnya. Apalagi kalau ibu tanyakan tentang dilema
etika. Kenapa ini ditanyakan? Saya barangkali bisa kasih gambaran. Kaitan etika itu kan dengan moral, dan fungsi si guru itu adalah sebagai pendidik. Maka kalau si pendidik ini secara etika bermasalah, misalnya bermasalah, sebagai pemimpin, jadi seorang leader itu harus tahu ini bermasalah. Kita ambil ada yang namanya kan kode etik. Kode etik, betul. Satu, yang kedua ada yang namanya tatanan sosial. Kalau misalnya saya punya teman 31 pendidik, para guru, ada kasus yang menurut pandangan kita kurang layak, tentu identifikasi itu harus kita jalankan juga, minta masukan dari lain juga. Setelah kita jadikan permasalahan, contoh, saya mendapatkan guru yang kurang kreatif, sehingga anak mengajar tuh kita diajarkan dengan si guru si A kurang menarik. Itu kan juga sebuah masalah yang harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Satu, dari SDM-nya, kedua dari kondisi lingkungannya, ketiga apakah saya sudah memberikan sarana yang pas, apakah saya sudah memberikan waktu yang tepat, dan kepercayaan itu harus saya identifikasi. Semua nanti kalau dari 31 orang kan kita ada yang namanya supervisi. Kedua ada juga kita diskusi, meeting, apalagi ada komunitas belajar. Dan saya membiasakan diri selesai upacara di Senin dan Jumat ketika mau pulang ada evaluasi dan ada apa yang harus kita kerjakan, harus terbuka. Saya pikir itu budaya cara pengambilan kita mengidentifikasi etika yang bermasalah. Berarti tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya Pak bahwa kita sebagai pendidik itu tetap harus ada kode etik ya Pak. Nah, itu. Yang saya garis bawahi ya Pak, bahwa ada kode etik yang tetap kita junjung tinggi ya Pak sebagai seorang pendidik gitu. Nah, berikutnya Pak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan Pak, ada kepentingan yang sama-sama benar dan yang satu lagi sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Baik. Ini kalau di psikologi pendidikan namanya approach avoidance conflict ya. Iya betul. Artinya ada dua kepentingan. Syukurnya yang ditanyakan baik dan baik. Betul. Ya? Kalau baik dan jelek ya saya ambil yang baik. Betul. Kalau baik dan baik begini, seorang pemimpin harus punya ukuran. Walaupun keduanya baik, tapi mana yang harus kita dahulukan? Misalnya pilihan A baik, pilihan B baik. Kalau pilihan A baik kita tidak ambil, bermasalah efeknya, sedangkan B lebih sedikit kalau kita tidak ambil, maka kita ambil yang A. Contoh, saya kekurangan guru. Di satu sisi ada orang mengajukan sebagai honorer. Betul Pak. Sementara guru ini memang kurang. Nah, dalam aturan saya di sekolah negeri di Jakarta tidak boleh mengangkat honor. Sementara ada guru sudah mengajar semua. Saya identifikasi dari pertanyaan pertama tadi. Maka ternyata ini masih bisa di cover atau ditalangin itu oleh guru yang sudah mengajar. Misal kelas 1 kan hanya sampai jam 10:15. Dan ada guru bidang studi. Menunggu kita permintaan guru yang akan definitif, kita tidak perlu mengangkat honor. Satu, risiko di biaya. Dua, di risikonya juga kan kita tidak tahu aturan itu. Maka itu caranya. Meskipun memang menolong orang, mengembangkan generasi, tapi di sisi lain nggak mengenakan tapi baik. Ya kita ambil yang risiko yang kecil. Itu contoh. Ambillah sebuah keputusan yang membawa itu, artinya jangan sampai keputusan itu menimbulkan risiko. Justru keputusan itu harus mengurangi risiko. Begitu. Sangat lugas ya Pak ya. Ketika kita memang harus segera secepat mungkin untuk menanggulangi masalah ya Pak. Apalagi itu berkaitan dengan bukan 1-2 orang ya Pak, tapi dengan orang banyak gitu ya Pak. Efeknya tuh luas. Betul. Nah, selama ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan untuk meminimalisir masalah dan meminimalisir masalah serta kendala-kendala yang ada di sekolah? Sebelum kita bicara kasus, tentu kan seorang pemimpin harus punya perencanaan. Mau dibawa kemana lembaga ini? Kayak lagu Armada ya Pak? Ya, mau dibawa kemana? Betul, karena seorang pemimpin itu ibaratnya seorang nakoda atau seorang pilot. Mau dibawa kemana? Tentu di dalam sebagai pilot atau sebagai nakoda, di dalam kapal itu orang punya keinginan masing-masing. Tapi ingat,
bahwa kita berangkat kepada tujuan pelabuhan yang sama. Kalau dalam kapal itu berbeda pendapat wajar. Cuma meminimalisir tadi yang permintaan Budia, bagaimana cara minimalisirnya? Satu, di sekolah atau di lembaga pendidikan kita bukanlah sebuah perusahaan yang hanya mencari profit, Ya, betul, Pak. tapi kita bagaimana mengembangkan sumber daya manusia berupa siswa, peserta didik ini harus kita kembangkan. Maka di situ supaya mengurangi itu kita harus ada tadi identifikasi betul. Di balik identifikasi itu kan baru ke langkah pribadi. Maka di dalam sebuah lembaga yang kita namakan kalau di SD itu keluarga besar. Keluarga besar SD Nasional 1 ada kepala sekolah, ada wakil, guru, tenaga pendidik, caraka, dan ada orang tua. Tapi secara organisasi orang tua tentu di luar itu. Nah, maka saya menganjurnya itu dengan cara apa? Kita bermusyawarah. Kedua, kalau ada kasus yang dirasakan, munculkan, ada keterbukaan. Lalu bagaimana cara menanggulangi, mengentaskan masalah? Nah, kita harus minta pendapat juga. Dengan cara apa? Satu, ketika ambil sebuah keputusan jangan merugikan. Kalau meminimalisir harus, tapi kalau merugikan dalam arti secara materi ataupun psikis, kalau bisa jangan diambil langkah itu. Caranya apa? Kita bermusyawarah. Adakah alternatif yang tidak menyakiti hati orang dan tidak merugikan orang? Jadi mengambil sebuah keputusan itu harus ada bukan hanya etika asal tadi, bukan hanya aturan, betul, ada manusiawinya di situ. Kan ini bicara pendidik. Begitu Bu Dea. Iya, berarti selama ini Bapak sudah sangat ya Pak yang menjalankan peran Bapak nih Pak sebagai seorang pemimpin yang melihat sesuatu itu dari beberapa sudut pandang ya Pak ya. Harus. Tadi ada manusiawinya, dari konteks materinya, terus konteks ada aturannya, dan memang terlindungi oleh payung hukum ya Pak yang ada di dalamnya. Dan lebih penting bagaimana nantinya keputusan diambil efek ke masa yang akan datang. Iya, berarti untuk regenerasi berikutnya. Oke. Lanjut nih Pak. Nah, kira-kira selama ini Bapak menganggap efektif pengambilan keputusan itu dengan langkah yang bagaimana dan kasus-kasus yang seperti apa nih Pak yang kira-kira krusial bisa diceritakan ternyata Bapak bisa sukses gitu Pak untuk menangani kasus tersebut. Saya di pertanyaan ketiga tadi kalau saya ibaratkan ini sebuah kapal, saya nakodanya, tentu kan lembaga pendidikan ini punya visi misi, ada tujuan yang mau dicapai. Nah kalau kasus-kasus seperti ini timbul, maka saya mengambil langkah mengidentifikasi ini kemana sih arahnya nih. Kalau misalnya ini tidak bisa dibawa, maka mau tidak mau jangan sampai saya membuang penumpang ke laut kan itu. Iya betul Pak. Kalau bisa memang Anda tetap di posisi kapal ini, Anda ikuti aturan. Jadi langkah pertama yang saya ambil secara manusiawi, bicara hati, bicara perasaan. Tapi ingat, pemimpin harus berjiwa tegas. Kadangkala ketegasan itu suka menyakitkan bagi orang lain. Kembalinya apa? Ada aturan. Kembali lagi, Anda sudah sesuai belum dengan etika, dengan tatanan sosial. Jadi yang saya pegang itu yang Ibu bilang krusial, yang paling sangat krusial menyangkut adalah kepada peserta didik. Itu ya Pak ya. Karena itu objek utama. Karena ada peserta didik lah, adanya kepala sekolah, adanya guru, adanya sekolah ini. Kepentingan itu. Gitu. Jadi saya menganggap kalau ada yang sangat krusial berkaitan langsung dengan peserta didik harus disegerakan dan itu memang kepentingan utama. Jangan lupa tadi arahnya apa? Aturan, etika, keguruannya juga harus timbul ya. Ini budaya, jangan sampai kita mengambil keputusan hanya kepentingan pribadi, keluarga atau apa ya. Apalagi seperti PT kita ini hanya memikirkan apa ya benefit atau keuntungan, profitnya gitu budaya. Iya, berarti apa yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak yang tagline-nya bahwa peserta didik Bapak tuh sudah menjalankan peran sebagai pemimpin yang memberikan keberpihakan kepada murid gitu ya Pak ya. Karena memang utamanya itu. Itu ya. Esensial di sekolah itu. Iya. Terhadap murid itu kita memang harus bisa melihat gitu ya Pak ya, bagaimana mereka punya masalah, bagaimana kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya gitu dan membantu mereka menjadi yang sekarang digaungkan ya Pak ya, profil pelajar
Pancasila itu. Dengan nyamannya sekolah di kita kan gitu. Iya betul. Nah lanjut nih Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya di sini Pak, tak kala Bapak itu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kapankah Bapak menyelesaikan kasus tersebut, di tempat mana, dan kira-kira ketika Bapak menyelesaikan kasus itu harus sesuai jadwal atau memang point of view Pak, lebih ke momen-momen tertentu? Baik, begini, kasus itu kan kadang-kala memang kita tidak siapkan, kita tidak dan kita tidak inginkan. Pure berjalan. Ya, itu pasti kalau tidak ada kasus kayaknya seperti lagu nggak turun naik nadanya. Gitu, Ya, betul. cuma gambaran saya begini. Iya. Kalau kasus itu memang sangat krusial, Iya, siap. saya pikir jadwal ya. Iya. Hari itu harus bisa kelar secepat mungkin. Karena ibarat bangkai kamu, semakin kita pendam, Iya. semakin membau dan Membau. busuk, bahkan jadi bakteri nggak Iya, sehat. iya. Itu dalam benak saya. Lalu bagaimana penjadwalan? Kasus timbul dadakan, kasus yang timbul dalam jangka tempo tidak lama, kecuali permasalahan beda ya. Iya. Ini kan kasusnya kasus dadakan insidentil sifatnya. Iya. Ya kita harus ambil langkah. Saya secepat mungkin, misal kasusnya ini guru tidak disukai murid, misal. Iya. Saya kan harus pelajari dulu. Iya. Tidak bisa hari itu harus saya ganti. Betul. Beda ketika kasus anak, dia mengadakan bullying dengan Iya. temannya. Saat itu juga Harus tidak. kita kelarkan. Iya. Yang kedua, ambil pendekatan juga Iya. dengan anaknya yang bersangkutan, Iya. dengan si gurunya, Iya. dan dengan orang tua, supaya ini tidak berulang dan diketahui bersama, tidak menjadi melebar. Iya. Dan punya titik temu ya Pak. Harus. Jadi goalnya apa yang mau kita Goalnya. ambil? Dan jangan lupa, jangan dilarut-larutkan masalah itu. Jadi jangan terlalu lama ya Pak Iya, ya gitu. semakin lama, kalau orang Betawi bilang seperti memiara bisul. Bisul. Kenapa tuh Pak? Pengen berharap kita pecah tapi kita elus, bukan malah sehat. Iya. Makin dia tidak bisa keluar itu mata penyakit. Iya, betul. Itu barangkali segerakan. Iya. Jadi tadi juga Bapak sudah menjelaskan ya Pak, jadi ada memang kasus-kasus yang bisa ditangani dengan injury time ya Pak ya, langsung ketika saat itu, atau mungkin juga dengan contoh kasus yang memang kita harus ada analisis dulu ya Pak ya. Ya di betul, bahasa dalamnya singkatnya ada yang namanya kita analisis ya. Iya, analisis. Walaupun tidak secara matematis. Iya, betul. Kedua ada misalnya prioritas keputusan. Iya, betul. Itu barangkali gambaran singkat ya. Iya. Keren banget nih Pak ya, kita udah hampir sampai nih Pak pada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Oke, sebelum 2 pertanyaan terakhir nih Pak, di sini juga saya ingin bertanya terkait kira-kira ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Secara kerja ya, Iya, saya secara yang jelas kalau secara kerja itu patokan kepada diri sendiri dulu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya Pak ya? Ya, itu sebab kita kan ingat profil Pancasila. Iya. Tuhan itu nomor 1. Ya hablum min nawalnya dulu ya Pak. Itu saja ya. Yang kedua, tentu kita ada orang terdekat. Iya. Ketika sebuah pemimpin, sebuah leader itu memberikan suatu keputusan, jangan sampai kita melanggar etika juga. Karena tidak mungkin seorang pemimpin hanya keinginan pribadi. Iya. Maka saya punya wakil, saya punya staf, Iya. ada manajemen di Betul. sini yang kalau di dalam bahasa kita tuh tendik ya, Iya, tenaga tadi. pendidik. Dan saya juga tetap senioritas itu saya Iya. anggap Karena ya. pengalamannya ya Pak ya. Ya, yang ada memang- yang lebih tua dari saya. Betul. Bagaimana Bapak Ibu kalau saya bilang, dan saya minta pendapat. Iya. Pun tidak menutup kemungkinan anak muda, Iya. ada kata pepatah Betawi, ada orang tua tapi muda, ada orang muda tapi tua. Artinya gini, ada orang muda tapi tua, anak muda yang mungkin seusia budaya, Iya. tapi Punya jangkauan wawasannya itu lebih luas. melebihi umurnya. Iya. Itu Iya. kan dalam dunia pendidikan itu psikologi itu ada anak yang jenis itu mentalnya itu melebihi dari usia sebenarnya. Kematangannya tuh udah Nah, siap ya Pak. Maka guru yang seperti itu saya mintakan pendapat. Betul. Jadi saya mengambil sebuah keputusan, ada orang-orang. Pun saya juga ketika itu sangat krusial dan efeknya berimpact kepada yang luas, Iya. saya punya pembina. Oh, Ada tetap ya Pak. pengawas, Iya. ada kasatlang, Iya. bahkan di jenjang berikut ada Kasudin, kasudin, iya. ada kepala dinas. Dinas. Itu secara struktural. Iya. Barangkali ini budaya juga sudah paham hal secara struktural, namun juga secara pertemanan Iya.
kita bicara hati ke hati. Iya, kenyamanan ya Pak. Ya, itu dengan orang yang pengaruh keputusan. Iya. Kepada orang yang akan kita ambil keputusan, misalnya kita menjatuhkan sanksi, ada sanksi administrasi, sanksi disiplin. Kita juga ada pendekatan. Jangan kita mengambil keputusan tapi kita belum membina. Nah ini. Jadi ada memang hak yang mereka terima gitu ya Pak ya, dan kewajiban yang sudah kita lakukan gitu ya Pak ya. Harus imbang dong. Iya, harus imbang, betul. Ini Pak, untuk penutup ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin pembelajar di sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Satu, kalau kita bisa tergerak, hati kita bisa tergerak, tentu ada penyebab. Nah penyebab itu kita pelajari. Apakah bisa bergerak? Kalau memang kita bisa bergerak, kerjakan. Tapi apa daya apa? Biar bisa menggerakkan semua. Ini barangkali moto yang ada di penggerak ya. Tapi secara kesimpulan begini. Bapak seorang pemimpin, karena ini Ibu lebih tekanannya secara krusial materi kepada kepemimpin. Seorang pemimpin, bicara pemimpin itu tidak jauh juga dari pengalaman. Kedua dari wawasan, dan ketiga dari ketegasan. Faktor ini mempengaruhi seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil tentu didasari dari pengalaman juga. Saya yakin guru penggerak meskipun muda, dia diasah dalam sebuah proses. Ini yang membuat ia nanti akan matang. Jangan Ibu Dea mengeluh, kok tugasnya banyak, saya sudah menjalani itu. Tapi ini adalah sebuah proses. Yang kedua, bicara wawasan. Ibu seperti ini bicara dengan para senior, bicara dengan teman, bicara para ahli, itu semata untuk menambah wawasan juga. Bahwa Ibu sebagai seorang guru penggerak bukan hanya secara pribadi, namun punya pertimbangan dan masukan dari orang-orang yang Ibu kenal lebih luas lagi. Yang ketiga, Ibu punya ketegasan. Seorang guru penggerak jangan hanya label, tapi bagaimana dia memajukan kita menuju yang namanya Indonesia Emas di 2045. Sekarang usia Ibu Dea 30-an. Insya Allah Ibu di umur usia nanti bertambah 15 tahun yang akan datang, Ibu sudah pada di posisi levelnya sudah leadership. Dasar ini yang saya harap Ibu bisa, ya kalau saya belum seberapa ya, mungkin ada bagian warna yang bisa Ibu ambil, mewarnai bagaimana nanti Ibu menjadi seorang guru penggerak. Saya doakan menjadi seorang pemimpin. Gitu. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Tentunya pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi telah sampaikan, telah diskusikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tuh menjadikan saya ya Pak banyak pengalamannya gitu ya Pak. Terus yang kedua jadi inspiratif Pak gitu. Mohon izin ketika nanti mungkin saya banyak bertanya ya Pak. Saya dengan senang hati karena mungkin Ibu Dea tolong tanamkan jiwa kita. Betul. Saya boleh dong kalau mengejarkan, saya anggap Ibu ini bagian dari keluarga besar pendidik. Kalau bicara usia mungkin Ibu anak saya. Iya betul Pak. Jangan lupa saya pakai maqalah dari bahasa Arab, yaitu yang artinya kurang lebih begini: kalau ilmu tidak diamalkan, bagai pohon tidak berbuah, gitu kan? Al ilmu bila amali kasajar di sana. Artinya kalau Ibu sekarang udah berilmu nih, banyak Ibu dapat dari penggerak. Tolong motonya dijalanin, tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Insya Allah berkah Bu. Siap, insya Allah ya Pak, saya akan amalkan tadi ya Pak ya apa yang telah Bapak sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak, jadi bisa diskusi ya Pak terkait dilema etika dalam modul 3.1. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, sama semoga sukses ya. Ya siap, terima kasih Pak.